Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Tanti. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, selamat baik. Perkenalkan Ibu, nama saya Ridwan Firmansyah dari Universitas Sriwangi, tepatnya di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu. Nah, kebetulan saya mengundang Ibu, Ibu sebagai guru bahasa Inggris ya Ibu ya di sekolah. Nah, sebelumnya Ibu salam kenal dan boleh mungkin Ibu perkenalan diri juga terlebih dahulu Ibu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tanti Oktavianti Juwita. Apalagi udah? Ini Ibu, untuk background pendidikannya mungkin boleh dikasih tahu Ibu sebelum. Oh iya, siap. Background pendidikannya, saya sekarang itu mahasiswa tingkat akhir di Universitas Siliwangi, angkatan 2018. Oke, baik. Oh, jadi masih Iya, mahasiswa ya Ibu ya, namun sudah iya, mengajar begitu ya Ibu? Oke. iya. Mungkin saya tetap memanggil Ibu saja ya, karena untuk menghargai mungkin kejayaan Ibu ya dalam mengajar gitu. Iya, iya, iya. Oke. Nah, Ibu kalau boleh tahu, langsung saja mungkin ya Ibu ke beberapa pertanyaan yang mungkin ingin saya ajukan kepada Ibu. Nah, Iya, iya, siap. mungkin yang pertama itu, boleh diceritakan Ibu mengajar bahasa Inggris itu di mana, kemudian sudah berapa lama Ibu gitu? Baik, untuk mengajar itu, alhamdulillah saya sudah mengajar di 2 sekolah sekaligus, yaitu di SMA Gajah, tepatnya di Kecamatan Cigalontang ya, Kabupaten Tasikmalaya, dan satu lagi di MTS Al Hidayah Bojonggede. Terus sudah berapa lama? Sekitar 3 tahun, yaitu terhitung dari mulai saya masuk semester 2 tahun 2019 kalau tidak salah. Jadi sudah maju 4 tahun lah, 3 tahunan. Wah, luar Iya. biasa ya Ibu. Sudah lama juga, sudah banyak Alhamdulillah. pengalamannya ya Ibu ya dalam mengajar, bahasa Inggris di Iya, masih sekolah. belajar. Mhm. Oke, baik mungkin, dilanjut ya Ibu, yang ingin saya pertanyakan kembali itu, bagaimana gitu Ibu, pengalaman Ibu pertama kali bisa menjadi guru bahasa Inggris atau memutuskan menjadi guru bahasa Inggris atau mengajar seperti itu Ibu? Boleh diceritakan mungkin, pengalaman? Iya, eee, jadi boleh diceritakan dari awal ya, dari SMK dulu lah, biar ngerti gitu. Jadi dulu saya tuh lulus dari SMK Nurul Wafa ya, di Singaparna. Jadi di SMK tersebut merupakan sekolah boarding school. Jadi di mana mewajibkan siswanya untuk menetap di pondok pesantren, dan pesantren tersebut pula mewajibkan siswanya untuk berbicara bahasa Inggris. Dan saya dari SMP dan SMA itu di pondok pesantren tersebut, dan eh, jadi selama 6 tahun itu saya setiap harinya diwajibkan untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi terbiasa ya, selama 6 tahun itu wajib menggunakan bahasa Inggris sehari-harinya. Jadi itu merupakan salah satu motivasi saya untuk pertamanya suka dulu bahasa Inggris, karena kan dulu tuh nggak suka bahasa Inggris, tapi setelah terbiasa berbicara bahasa Inggris, kemudian banyak juga motivatornya, jadi suka bahasa Inggris. Terus dari situ saya memutuskan untuk mengambil jurusan bahasa Inggris di Universitas Siliwangi ya. Nah, kemudian bagaimana sih pertamanya atau pengalaman saya memutuskan untuk menjadi guru bahasa Inggris dan mengajar. Apalagi mengajarnya pas semester 2 kan, di mana waktu itu teman-teman saya yang lainnya itu fokus kan, lagi sibuk-sibuknya tuh, sibuk-sibuknya kuliah, masih banyak SKS dalam satu semester itu. Nah, saya itu memutuskan untuk mengajar di semester 2 itu karena saya berpikir, eee, kan ada pepatah ya, yaitu pengalaman terbaik pengalaman terbaik itu apa ya? Terbaik adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik kan ya? Heeh, pengalaman adalah guru terbaik. Jadi saya
memutuskan untuk, mengajar di semester 2 karena saya ingin, banyak pengalaman nanti ketika, saya harus, mengikuti kegiatan di kampus yaitu PLP. Kemudian sebelumnya pun ada, mata kuliah yang memang, tentang pendidikan gitu ya, tentang mengajar. Jadi saya, otomatis kan banyak pengalaman. Nah itu yang membuat saya, memutuskan untuk, mulai mengajar di semester 2. Karena saya ingin punya, pengalaman juga, biar nanti pas, mengikuti perkuliahan tentang mengajar atau tentang pendidikan, saya sudah ada minimal lah, sudah ada pengetahuan di sekolah, pengalaman mengajar juga. Kemudian, eee motivasi lainnya yaitu, notaben dari keluarga saya itu banyaknya di pendidikan ya. Jadi misalkan, kakak-kakak saya, uwa-uwa saya, jadi semuanya di pendidikan kebanyakan. Nah itu merupakan, salah satu motivasi saya juga untuk, memutuskan menjadi guru. Nah terus mengapa sih memutuskan untuk menjadi guru bahasa Inggris karena ya tadi saya, di pondok pesantren juga sudah terbiasa untuk, berbicara bahasa Inggris selama 6 tahun loh ya. Jadi saya memutuskan menjadi, masuk di, pendidikan bahasa Inggris juga gitu. Gitu sih. Wah, luar biasa ya. Jadi, ketika SMK itu Ibu sudah masuk di boarding school yang haruskan Ibu menggunakan Iya, bahasa Inggris gitu ya dalam kehidupan mhm, sehari-harinya. Wah, luar biasa. Baik mungkin, untuk yang selanjutnya itu saya ingin mengetahui gitu, Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika, pertama kali mengajar gitu dan terjun langsung kepada siswa-siswa gitu. Sedangkan kan di kuliah itu, baru materinya atau teorinya saja gitu ketika itu. Cuman Ibu sudah terjun mengajar dan langsung, berhadapan dengan siswa-siswa itu. Bagaimana Ibu mmm, perasaannya? iya, Waktu itu? jadi ada kaitannya juga, yang selama di boarding school itu saya menjadi tutor bahasa Inggris juga. Jadi, ketika saya menjadi seorang pelajar, saya juga mengajar gitu. Jadi saya ketika SMK itu dipercaya menjadi tutor bahasa Inggris untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada adik-adik kelas. Jadi saya ketika, SMK kelas 1 itu mengajar, anak-anak SMP. Terus ketika, SMK kelas 2 berarti mengajar SMK kelas 1, dan seterusnya sampai lulus. Jadi saya dipercaya menjadi tutor bahasa Inggris dan, menjadi staf bahasa Inggris di mana, mengharuskan saya untuk selalu mengajarkan bahasa Inggris ke, adik-adik yang ada di pondok pesantren. Jadi, alhamdulillah saya juga sudah terbiasa, memberikan materi bahasa Inggris yang misalkan, materi kelas 1 SMP atau misalkan materi kelas 2 SMP, saya sudah, tahu gitu. Kemudian kan, ketika saya masuk di perguruan tinggi, ketika saya memutuskan untuk mengajar di sekolah formal gitu ya, di SMP dan SMA, bagaimana sih cara saya untuk meng meng mengatasi gitu ya, mengatasi apa sih materi di SMP, apa sih materi atau di SMA. Karena kan saya sebelumnya, eee eee, belum mengajar di SMK ya, baru, mengajar di SMA. Jadi ada kan, pasti ada perbedaan materi di SMA dan SMK. Nah sekarang saya mengajar di SMA. Nah untuk, mengatasi hal tersebut, untuk ketidaktahuan, materi, jadi saya, cari di RPP yang sudah ada. Jadi materinya apa, kemudian tanya juga ke guru seniornya materinya apa, kemudian, cari-cari juga materi di Google, materi di YouTube untuk, menunjang, saya ketika mengajar gitu. Kemudian perasaan saya ketika pertama kali mengajar, antusias gitu ya, jadi bersyukur, alhamdulillah loh saya masih di semester 2 sudah, ada kesempatan untuk mengajar. Jadi, perasaan saya ya tentunya bahagia, bersyukur juga gitu, ketika teman-teman yang lain satu angkatan belum ada yang mengajar, saya salah satunya, atau satu-satunya mahasiswa di angkatan saya yang sudah mengajar di semester 2. Jadi gitu, perasaannya, bersyukur. Karena saya ya sudah dilahirkan di keluarga yang, privilege emang, di dunia pendidikan gitu. Oke. Luar biasa. Nah, baik mungkin, apa namanya,
Ibu sudah mengalami sudah terbiasa begitu ya, Bu, menghadapi siswa-siswa, Mhm, karena iya berbekal dari pengalaman Ibu juga ketika, SMK ya, Bu, ya, apa SMA gitu. iya, Nah, mhm, tapi Ibu pernah merasa seperti ini tidak, Bu? Misalkan ketika pertama kali mengajar langsung gitu kepada siswa-siswa di sekolah formal gitu, terus kemudian Ibu, baru menginjak semester 2 gitu, waktu itu Ibu pernah mhm. merasa bahwa Ibu itu, kurang capable gitu atau minder, pernah merasa seperti itu tidak, Bu? Eee, Justru, ketika saya mengajar, baru pertama mengajar, hari pertama nih, saya, menjelaskan kepada siswa bahwa saya merupakan mahasiswa di, tingkat 2 maaf, tingkat 1 semester 2. Nah, atau respon para siswa itu baik sekali, karena mereka sangat menghargai saya. Kan, saya mengajar di kelas 3 SMA, sedangkan umur saya dengan mereka kan bedanya cuma setahun ya. Iya, betul. Cuma setahun. Jadi mereka tuh sangat antusias, berarti, menghargai, menghargai posisi saya bahwa saya baru aja lulus nih, terus sudah mengajar. Nah, hal tersebut itu menjadi motivasi mereka. Jadi mereka bertanya, "Bagaimana sih Bu, kok bisa, sudah mengajar nih, baru lulus juga 1 tahun," gitu kan. SMK berarti umur kita kan, nggak beda jauh. Nah, hal tersebut itu menjadi motivasi mereka. Jadi mereka pun, mempunyai motivasi yang, lebih untuk, bisa menjadi lebih sukses daripada saya gitu. Jadi saya memberikanlah sedikit motivasi bahwa, untuk menjadi sukses itu tidak selalu menunggu dewasa, menunggu, tua atau menunggu lulus kuliah. Nah, jadi selama kuliah pun bisa loh, bisa, ada satu langkah di antara teman-teman kalian gitu. Jadi saya selalu menekankan bahwa jangan, pesimis, kalian diri pribadi pun, masing-masing punya kelebihan gitu. Jadi selama ini sih nggak ada yang negatif respon ya, selalu, positif respon karena, tergantung kitanya juga gitu. Wah, luar biasa ya. Selain, siswa-siswa, apa namanya, menjadi termotivasi, saya juga yang mendengarkan cerita Ibu menjadi motivasi juga nih, Iya, alhamdulillah. mhm. Baik, eee, Alhamdulillah. yang selanjutnya itu, begini Ibu, menjadi seorang guru itu kan terutama Ibu merupakan seorang wanita gitu kan. Nah, apakah Mhm. Ibu pernah mengalami, bad stereotype atau pandangan yang buruk gitu dari orang-orang lain atau bahkan dari keluarga Ibu sendiri gitu, mengingat, menjadi seorang guru apalagi Ibu seorang wanita yang di kemudian hari harus menjadi seorang istri ataupun ibu juga gitu, juga menjadi seorang guru gitu. Nah, pernah nggak Ibu, mengalami hal tersebut? Justru, sampai saat ini, pandangan dari orang lain itu selalu positif karena kan, guru itu merupakan pekerjaan yang mulia ya, apalagi nanti menjadi seorang ibu, kemudian disampingi, dengan menjadi guru, merupakan hal yang sangat baik karena, iya, menjadi wanita karir, menjadi seorang guru dan menjadi seorang ibu rumah tangga itu merupakan satu, kesatuan yang, sangat baik gitu. Karena, pertama, kenapa guru baik untuk, seorang ibu rumah tangga, karena pekerjaan, guru itu tidak begitu berat ya. Kemudian jamnya pun, dari pagi misalkan dari jam 7 sampai, lamanya pun sampai, pukul 2 gitu ya. Jadi, menjadi guru itu merupakan, eee, apa ya, keputusan terbaik lah menurut saya. Selalu, saya, menjelaskan pada orang lain bahwa menjadi guru itu merupakan pekerjaan yang bagus ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga gitu. Kemudian dari keluarga pun, tadi ya sudah dijelaskan bahwa keluarga saya itu, notabene dari pendidikan banyaknya. Jadi, otomatis keluarga saya pun, eee, apa, sangat mendukung saya menjadi seorang guru. Karena ya tadi, guru kan, ditiru gitu ya. Jadi menjadi ibu rumah tangga pun bisa mendidik anak dengan, eee, dengan ilmu yang kita punya gitu. Jadi anak pun, terdidik
sesuai dengan ilmu yang kita punya, apalagi kita seorang pendidik, berarti kita mendidik anak orang lain pun bisa, apalagi mendidik anak sendiri gitu. Jadi sejauh ini sesuai pengalaman saya gitu ya, nggak ada bad stereotype itu. Iya, berarti Jadi selalu positif. Jadi tergantung kitanya aja. Tapi pernah sih ya dulu misalnya, kenapa sih jadi guru gitu kan? Mending kenapa nggak jadi dokter? Kan kamu pinter gitu kan ya. Saya selalu bilang guru itu merupakan cita-cita saya. Kemudian guru adalah profesi yang memang pas untuk nanti saya di kemudian hari menjadi seorang ibu rumah tangga, karena guru tidak memakan waktu banyak untuk melakukan pekerjaan di luar rumah gitu ya. Jadi saya ketika nanti menjadi seorang guru, kemudian didapelkan dengan menjadi seorang ibu rumah tangga, dan disitulah saya bisa bekerja, kemudian saya bisa juga mendidik anak saya sendiri gitu, mengurus anak saya sendiri, begitu. Berarti menjadi seorang guru itu juga kita ada benefitnya ya, terutama dalam dalam mendidik anak itu menjadi lebih terarah, Ya. maksimal gitu ya Bu ya. Ya, betul. Alhamdulillah berarti sejauh ini tidak ada yang bad stereotype ya Bu terhadap karir Ibu. Nah kemudian Ibu kita balik lagi kepada mungkin kepada di kelas gitu ya, cara mengajar di kelas. Ya. Bagaimana Ibu respon siswa gitu ya, dalam mengajarkan bahasa Inggris di kelas gitu, apa yang menjadi kesulitan ataupun hambatan Ibu gitu dalam menyampaikan materi kepada siswa di kelas gitu? Hambatannya seperti apa aja gitu Bu? Oke, yang pertama, dalam satu kelas itu kan karakternya beda-beda ya. Jadi tidak semua siswa suka bahasa Inggris nih. Tidak semua siswa senang belajar bahasa Inggris, karena kan kebanyakan nih siswa itu berpikir bahwa pelajaran yang susah itu bahasa Inggris, matematika gitu ya, fisika. Nah, salah satunya kan bahasa Inggris ya. Nah, tapi balik lagi ke gurunya. Berarti menjadi seorang guru itu tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi harus juga memberikan motivasi kepada siswa. Jadi ketika saya mendapatkan challenge ya atau kesulitan ketika mengajar, misalkan ada siswa yang kurang responsnya ketika sedang berlangsungnya KBM gitu ya. Nah, saya itu selalu memberikan pujian, selalu memberikan motivasi kepada siswa, iya. Misalkan banyak loh siswa saya yang kurang motivasinya dalam bahasa Inggris, tapi bagaimana kembali lagi kepada bagaimana kita mengajar gitu ya. Misalkan dari strategi kita mengajar, kemudian tadi salah satunya saya selalu memberikan motivasi kepada siswa, yaitu dengan misalkan memberikan pujian atau reward, atau misalkan dengan kata-kata ya, misalkan you are great, atau misalkan you are smart, atau kamu tuh sebenarnya pinter loh gitu. Dan itu selalu berhasil karena ketika seseorang atau seorang siswa tidak mempunyai motivasi dari intrinsik ya, berarti kan tugas guru itu harus memberikan motivasi secara ekstrinsik. Nah, ketika motivasi secara ekstrinsik sudah diberikan, maka motivasi intrinsik pun akan timbul gitu, akan tumbuh dengan sendirinya. Misalkan yang tadinya tidak memperhatikan, ketika kita selalu memberikan pujian, misalkan you are great, atau misalkan amazing, atau misalkan terrific, atau misalnya you are terrific, you are amazing, you are smart, misalkan itu ya. Nah, dari hal tersebut membuat siswa itu menjadi dihargai. Misalkan hanya menjawab meskipun salah pun harus diberikan motivasi agar siswa tersebut, oh iya saya merasa dihargai loh meskipun menjawab salah. Nah, itu salah satunya yang ketika ada hambatan solusinya begitu. Tapi banyak ya strategi lain yang bisa dilakukan oleh guru ketika menghadapi kesulitan-kesulitan. Tapi itu salah satu yang saya lakukan ketika ada challenge untuk agar siswa saya menjadi termotivasi, menjadi lebih
apa ya, lebih semangat belajar gitu ya, lebih memperhatikan ketika saya, mengajar gitu, menjelaskan materi. Kemudian diselingi dengan games, karena kan kalau terus-menerus nih belajar, pasti kan boring ya. Ya betul. Nah pasti kan boring ya. Nah, salah satunya itu dengan games. Nah, games itu pasti membuat siswa kan, yang tadinya boring, ih ada games nih, berarti kan games itu selalu selalu funny kan, selalu Ya, fun gitu kan kalau ada games. Nah, itu salah satu cara saya juga untuk agar siswa saya tidak boring lah, tidak boring ketika tidak boring ketika belajar gitu. Terus oh iya ada lagi nih kalau di SMA tuh kadang ada nih sesuai pengalaman saya ada siswa yang memang bertanya, tapi pertanyaan mereka yang sudah tahu jawabannya, oh, paham nggak? Misalkan iya, jadi, mereka itu bertanya untuk, apa sih, ngetes gimana sih, sejauh mana sih kita bisa, gitu. Itu yang selalu saya, alami di setiap tahunnya, pasti. Karena kan mereka berpikir, "Ih, si ibu mah kan ya, si ibu kan bedanya setahun nih sama saya atau bedanya 2 tahun nih, berarti kan, atau ilmunya juga kan nggak tinggi gitu ya. Jadi pertanyaan mereka yang memang jawabannya mereka tahu. Misalkan, yang saya ingat itu apa ya, oh ya gini, "Ibu apa sih bahasa Inggrisnya waktu luang?" Gitu. Itu teh anak yang memang selalu, bertanya, jawabannya tahu. "Free time kenapa?" "Oh iya," cenah. Berarti, "Oh iya ibu emang pinter," gitu teh. Nah, itu di kalangan SMA. Iya, pertanyaan selalu gitu, selalu emang yang nanya tuh ngetes gitu ya kan, ngetes si ibu teh bisa nggak gitu. Kalau di SMA mah, eee, apa sih, kan SMP itu masa-masa labil ya, masa-masa labil. Jadi di kelas itu, wah, eee, nggak bisa diem, apalagi, laki-laki. Yang laki-laki misalkan duduknya nih di belakang, tapi selalu bertiga, jadi sama temennya, itu tuh yang bikin, fokus siswa yang lain terganggu. Jadi misalkan oke, yang keluar dari bangku dikurangi nilai ya, atau yang, keluar dari bangku misalkan, eee, apa ya, ke depan dijawab ya, itu kan, merupakan solusi-solusi ya untuk, ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan gitu, atau, kewalahan ketika mengajar. Pasti ginilah, ketika kita menjadi seorang guru pasti ada insting seorang guru untuk, mengatasi masalah-masalah yang ada di kelas. Itu pasti sudah ada insting, dari seorang guru itu. Jadi, eee, apa kesulitan-kesulitan seorang guru atau, pengalaman seorang guru kan beda-beda. Nah, setiap guru pun punya insting untuk, mencari solusi untuk, agar kelasnya kondusif, agar ilmu yang diberikan, terserap dengan baik oleh siswanya gitu. oke. Udah. Oke, berarti berbeda ya Bu ya karakter, antara anak SMP dan juga anak SMA gitu ya Bu ya dalam, Iya, eee, beda-beda. bahasa Inggris, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya itu Ibu, berkaitan juga dengan apa ya, eee, respon Ibu gitu, terhadap siswa ataupun Ibu pernah tidak mengalami yang namanya kewalahan, misalkan kalau dalam siswa tadi kan karena anaknya susah diam ya Bu, atau banyak yang bertanya tapi pertanyaannya, sudah tahu jawabannya. Nah, Ibu pernah mengalami tidak, Mhm. kewalahan dalam, menyusun ataupun mempersiapkan materi gitu, agar lebih menarik gitu buat, siswa. Setiap minggunya kan pasti Ibu, mem-present materi gitu Bu. Nah, Ibu pernah Mhm. tidak mengalami kewalahan gitu dalam membuat materi gitu, memodifikasi materi atau bahan ajar gitu, Bu? Mhm. Kalau, sampai saat ini sih alhamdulillah ya, eee eee, sesuai pengalaman saya dari pertama sampai sekarang itu, saya selalu mempersiapkan kan, guru itu harus, bikin RPP ya, RPP untuk 1 semester. Nah, RPP dalam 1 semester itu ya diaplikasikan ketika mengajar. Jadi saya selalu, membuat RPP sesuai dengan apa yang ingin saya berikan kepada siswa. Jadi ketika guru, membuat RPP itu jangan copy paste dari Google.
Nah, itu ya yang harus yang harus jadi catatan, karena banyak loh guru yang membuat RPP hanya copy paste dari Google. Nah, kalau copy paste dari Google itu kan hanya rencana rencana ngajar orang lain nih. Kan kita yang mau ngajarnya, berarti kita yang harus bikin RPP-nya. Nah, itu yang selalu saya lakukan, bahwa membuat RPP untuk mengajar selama 1 semester itu harus benar-benar sesuai dengan passion kita gitu. Harus dengan benar-benar ada nggak sih alatnya, misalkan kalau di RPP-nya ada misalkan proyektor, ada laptop, ada nggak sih proyektornya di sekolah, ada nggak sih misalkan loudspeaker-nya buat listening misalkan. Kalau nggak ada ya usah gitu. Jadi itu sih yang saya lakukan selama ini gitu. Jadi agar misalkan ada plan A, kalau plan A nggak bisa terrealisasikan, berarti harus ada plan B gitu. Jadi iya gitu. Jadi misalkan kan di sekolah itu tidak selalu misalkan semua yang kita planning kan itu bisa terrealisasikan. Misalkan dalam 1 minggu misalkan harus ada pertemuan nih, harus ada 2 pertemuan. Tapi misalkan 1 harinya libur, kan harus ada plan B, kan ya gitu. Jadi saya selalu bikin plan A dan plan B-nya gitu. Ketika plan A tidak bisa terrealisasikan, berarti saya harus mencari cara lain agar 1 materi itu atau 2 materi bisa diberikan dalam 1 pertemuan gitu. Baik, seperti itu ya, Bu. Iya, Oh, berarti paham ya? bagaimana? Iya, paham ya? Ya, Ibu. Nah, berarti dalam menyusun RPP itu baiknya dibuat sendiri ya gitu ya, Bu, ya, jangan kopas, karena biar Iya, iya ya, jangan. Oh, Jelas, jangan kopas, jangan. Itu saya juga dapat wejangan dari pengawas sekolah, katanya kalau RPP kan dicek ya, oh, dicek sama pengawas nih, RPP-nya mau gimana, mengajarnya gimana, RPP-nya dari siapa, gimana fasilitasnya ada nggak, terus materinya ada nggak, materinya mau diberikan itu apa, terus materinya dari mana, sumbernya dari mana, itu sedetail itu sih. dia harus Kalaupun misalkan pengawasnya nggak detail, tapi kan kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Kalau kita mau berhasil memberikan ilmu yang bermanfaat kepada siswa, ya kitanya juga harus mempersiapkan dengan baik gitu. Apa sih materi yang harus diberikan? Terus misalkan kalau plan A nggak bisa, berarti harus ada plan B gitu. Oh, iya, baik. Luar biasa ya, dalam mengajar itu. Nah, Iya, jadi jangan harus mengajar, jadi harus ada planning. iya, benar-benar harus Harus matang ya, Bu. disiapkan juga. Persiapan. Harus disiapkan, ya. Oke, baik, baik, baik. Nah, Ibu, saya juga ingin bertanya kembali. Nah, apakah dalam mengajar, misalkan di dalam kelas itu, terutama nih kepada anak-anak SMA mungkin ya, yang agak sedikit mungkin bandel gitu ya, kalau tingkatan bandelnya beda sama SMP gitu ya. Iya, Nah, iya. apakah Ibu pernah mengalami bullying gitu atau dibully sama anak SMA gitu mengenai mungkin cara berbicara bahasa Inggris Ibu, atau mungkin sesekali pernah di apa ya namanya, diketawain atau gimana gitu, Bu, atau dibully lah istilahnya di kelas gitu. Pernah tidak, Bu? Enggak sih, karena eh, yang tadi saya sudah sebutkan ya, bahwa anak SMA itu termotivasi loh dengan saya yang baru semester ini udah ngajar. Jadi kadang kalau kita ngajar nih, misalkan kita bicara bahasa Inggris full nih ya, full bahasa Inggris, mereka itu kadang eh, meniru apa yang kita ucapkan. Oh, berarti iya. Oh, berarti gini ya, Bu, cara bacanya, iya. Jadi anak SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu menurut saya tidak akan melampaui kepintaran seorang mahasiswa gitu aja. Kalau kita ngajar, kita harus tanamkan dalam diri kita, oke, jangan insecure, jangan iya, nggak boleh loh, nggak boleh insecure nih, nggak boleh
nggak percaya diri, harus percaya diri. Kita tuh bisa, kita diberikan, tanggung jawab untuk mengajar, berarti kita harus lebih pintar dari mereka, bagaimanapun, mereka itu adalah siswa kita yang harus kita, berikan, apa ya, berikan, ilmu yang benar gitu. Terus kita pun sebagai guru itu harus terus belajar. Jadi kalau kata Bu Dede mah ya, jangan memberikan racun kepada siswa gitu. Jangan memberikan racun. Jadi ketika kita, mengucapkan sesuatu harus benar gitu. Jadi, intinya dari pengalaman saya sampai saat ini sih, kalau dikritik soal cara berbicara saya tuh, nggak ada sih. Oh, Jadi mereka, "Ibu kebanyakan gini, "Ibu, kok bisa bahasa Inggris?" gitu. "Ibu gimana sih?" Heeh, jadi gitu, banyak yang gitu. Jadi kitanya pun harus pede gitu. Karena ketika kita pede, percaya diri, maka siswanya pun akan, percaya gitu, "Oh iya, emang si ibu tuh, pintar, si ibu itu emang bisa gitu, guru ini emang kompeten dalam, jurusannya," gitu. Jadi selalu aja, diberikan motivasi gitu. Jadi jangan sampai kita dibully oleh siswa, apalagi sampai dibully ya gitu. wah, melihat semangat Ibu, menarik ya Bu ya. Kalau boleh nih Bu, bisa mungkin dibagi gitu Bu, tipsnya bagaimana cara Ibu bisa percaya diri, terus juga bisa, memiliki, semangat yang tinggi gitu Bu, dan, tidak takut, karena jujur kalau saya pribadi sekarang mau menghadapi PLP itu udah insecure di awal Bu, takutnya saya nggak bisa atau jelek gitu atau gimana gitu. Bagaimana tipsnya Bu mungkin buat meningkatin kepercayaan diri lah, terutama sebagai seorang guru atau pendidik nantinya? Ketika mengajar itu yang pertama yang harus ketika kita ingin percaya diri mengajar itu yang pertama harus, di-plan, harus ada planning. Karena ketika kita tidak ada planning untuk mengajar, kita kan bingung nih mau ngajar apa. Dari yang pertama misalkan, eee dari opening, dari ketika isi closing-nya di mana, itu harus disiapkan. Jadi kita pede nih mau ngajar apa, misalkan mau ngajar present continuous tense misalkan, ya harus disiapkan. Kita harus tahu rumusnya apa, contohnya apa, terus sesuai jurusannya gimana. Jadi harus disiapkan. Nah itu yang pertama. Kalau kita nggak ada planning nih ya, kalau kita nggak ada planning untuk mengajar, nggak ada RPP, nggak ada yang disiapkan. Jadi, langsung aja ke kelas, nggak ada RPP yang disiapkan, nggak ada materi yang disiapkan. Hal tersebut pasti saya yakin akan, menjadi, kebingungan. Nah, kalau kita bingung, kalau gurunya aja bingung, berarti siswanya lebih bingung loh. Siswanya pun akan tidak apa ya, tidak respect terhadap gurunya. Apa misalkan, akan timbul, pertanyaan dari guru ini apa sih, mau ngajar apa gitu, terus, kelihatannya misalkan grogi gitu kan. Jadi bawa santai aja, misalkan jangan terlalu serius, jangan, terlalu tegang gitu ya di kelasnya. Jadi bawa santai aja, bawa ngobrol gitu. Jadi nanti juga, lama-kelamaan akan terbiasa gitu. Akan terbiasa enjoy mengajar, gurunya enjoy, muridnya juga pasti enjoy gitu. Yang pertama itu siapkan dulu, materi sebelum mengajar ya. Terus, yang kedua juga perbanyaklah kalau menurut saya ya, perbanyak kosakata karena nanti kalau di kelas misalkan mengajarkan ini terus, kita nyuruh siswa itu untuk membuat kalimat misalkan ya, kan siswa misalkan, "Pak atau Bu, bahasa Inggrisnya ini apa ya?" Kalau kita nggak tahu kan malu juga ya. Nah sering itu loh sering pas ngajar itu, "Ibu, bahasa Inggrisnya ini apa ya?" Harus harus langsung jawab loh, kalau nggak dijawab, "Ah Ibu," gitu misalkan, "Ah Ibu nggak bisa," apalagi kita, kan pasti gitu. Jadi atau kalaupun kita nggak tahu, misalkan pura-pura aja, pegang HP gitu, cari dulu bahasa Inggrisnya, "Oh ya bentar ya," gitu. Padahal mah nyari ke Google Translate misalkan gitu, heeh, kalau kalau nggak tahu gitu ya. Jadi jangan menunjukkan kalau kita itu, wah, nggak tahu, bahasa Inggrisnya apa gitu. Jadi itulah tipsnya. Jadi
eee, apa, pura-pura lihat dulu HP gitu, "Oh bentar ya," gitu. Lihat dulu ke Google Translate itu salah satu tipsnya. Terus, apalagi, oh iya, jangan terlalu tegang sih. Oh, Jadi iya, jangan terlalu tegang, terus jangan galak juga. Karena kan siswa itu, satu kelas nih ya, pasti mikirnya, "Ih, bahasa Inggris kan susah." Terus gurunya aja galak, pelajarannya susah, gimana mau, semangat belajar gitu kan. Jadi, kalau misalkan siswanya nggak suka pelajarannya, minimal sukai gurunya dulu. Kan kita kalau nggak suka pelajaran, sukai gurunya dulu. Kalau gurunya udah disukai, gurunya seneng, gurunya semangat, menarik gitu kan, strategi pembelajarannya juga menarik, siswanya juga nanti, menyukai pelajarannya, itu akan mengikuti itu. oh. Itu sih. Iya, Berarti untuk meningkatkan, percaya diri kita, kita juga harus mempersiapkan materi semata mungkin begitu ya, Bu, ya? iya, Kemudian juga mhm, harus menjaga, kredibilitas kita sebagai seorang guru, jangan menunjukkan kita, tidak bisa gitu ya, Bu, ya? Minimal iya, minimal minimal tahu kata-kata lah gitu. iya, benar benar benar. Oke oke. Nah, baik Bu, untuk yang selanjutnya itu, kan di dalam kelas itu kan Bu, biasanya nggak semua anak itu ada yang, nggak semua anak itu, apa ya, rasa penasarannya itu tinggi gitu, ada juga yang males, ada juga bahkan yang nggak peduli gitu Bu, terhadap bahasa Inggris, mungkin ada sebagian begitu Bu. Tadi kan, selain, diberikan motivasi gitu kan sama Ibu, motivasi eksternal, nah kira-kira, treatment apa lagi ataupun cara apa lagi Bu, untuk merangkul mereka gitu Bu, agar mau gitu belajar, terutama bahasa Inggris gitu Bu? Eee, yang tadi misalkan, ada banyak ya siswa yang atau ada beberapa siswa yang tidak, eee, tidak, mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, bagaimana pintar-pintarnya guru lah. Misalkan kalau strategi ini tidak berhasil, cari strategi lain. Kalau misalkan nih, dipuji pun tidak, berhasil loh, siswa tersebut masih tidak memperhatikan misalkan, oke, cari plan B. Misalkan dengan memberikan nilai plus atau misalkan dengan ngasih, oh ya, yang menjawab ya dikasih bintang gitu misalkan ya, dikasih nilai plus. Terus kalau misalkan nilai tidak berhasil juga cari lagi plan lain kalau nggak bisa. Tapi sejauh ini kalau siswa diberikan motivasi berupa pujian atau reward ya bahkan misal diberikan apa gitu ya, diberikan permen satu pun kalau misalkan ditepuk tanganin ya, ditepuk tangan, sama satu kelas terus dikasih permen satu itu merupakan akan menjadi trigger siswa untuk lebih, semangat gitu, kalau sesuai pengalaman saya ya. Jadi hal hal se apa ya, hal sepele pun gitu ya, hal kecil pun kalau pembawaan kitanya positif, pembawaan kitanya selalu memberikan motivasi, itu pasti, siswanya juga akan, menghargai kita gitu, menghargai dirinya sendiri pun untuk mengikuti pelajaran dengan baik gitu. Mhm, Wah, iya. luar biasa pengalaman. Nah, Iya, jadi iya, tadi kalau plan A nggak bisa, cari lagi plan B, kalau strategi ini nggak bisa, ya cari lagi strategi lain gitu. Coba atau, mmm, banyak loh yang siswa yang memang, kalau tidak mengikuti pelajaran dengan baik, misalkan ada masalah, cobalah cari, apa sih yang membuat siswa itu tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Misalkan mereka itu punya masalah di rumah atau punya masalah dengan teman, banyak. Jadi saya, selalu misalkan ada, di SMP nih banyaknya yang misalkan berantem dengan, temennya, nggak ada temen nih di kelas, dibully bahkan karena kan misalkan kekurangan IQ-nya misalkan kurang nih daripada teman-temannya. Jadi untuk mengikuti pelajaran pun sulit. Jadi kan, tidak ada temennya. Ini oh, ada, pengalaman di SMP iya. Jadi sampai dibully, sampai nggak ada temennya, sampai, semua pelajaran pun tidak didengar karena dia sudah dibully misalkan, "Ah, kamu mau bodoh," gitu ya, dengan kata-kata yang kasar gitu, "Ah, kamu mau bodoh nggak bisa," gitu ya. Ketika yang satu kelas sudah mengerjakan semuanya,
ketika semua, siswa sudah mau istirahat misalkan atau sudah mau pulang, kan gurunya mau semuanya sudah mengumpulkan baru bisa pulang kan ya. Sedangkan si anak ini nggak bisa, soalnya, IQ-nya emang, kurang gitu kan. Tapi kita apresiasi loh, misalkan atau dibantu, diapresiasi atau apa ya, dikasih tahu gitu yang teman-temannya yang lain, jangan membuli gitu atau, coba, dikasih pendekatan sama gurunya gitu. Apa sih, masalah dari, siswa ini gitu. Apakah masalahnya dari sekolah atau misalkan dari keluarganya ataupun dari diri sendirinya. Jadi guru pun harus tahu minimal lah, permasalahan siswa tersebut gitu. Kalau kita sudah tahu, berarti kita tinggal cari solusinya, gimana cara, cara mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Mhm. Karena berarti banyak faktor begitu ya Bu ya. Kita juga harus mencari Iya, tahu apa namanya faktor yang membuat mereka itu menjadi seperti itu gitu ya Bu. iya iya. Baik baik. Nah Ibu Jadi dilanjut ya Ibu ya. Nah mengingatkan boleh. fenomena sekarang di zaman apa ya di era sekarang itu era globalisasi gitu Bu ya. Iya, Bahasa Inggris mhm, juga apa namanya tuh sudah menjadi kebutuhan dan gampang diakses gitu di mana-mana terutama media iya. sosial ataupun juga di internet gitu. Nah, terkait hal demikian Ibu apa namanya berkaitan dengan gaya berbahasa Inggris itu kan Mhm, apa populer banget ya Ibu ya, gaya bahasa Inggris Amerika atau British gitu. Nah, saya ingin apa namanya mengetahui pendapat dari Ibu gitu berdasarkan di apa namanya pengalaman di kelas, apakah di SMA atau ya terutama di SMA mungkin apakah apa namanya gaya bahasa seperti atau aksen ya Bu bahasanya itu mhm. berpengaruh tidak Bu kalau di SMA gitu atau enggak tanggapan Ibu mengenai aksen bahasa Inggris tapi menggunakan aksen bahasa Indonesia gitu. Nah, bagaimana Ibu pendapat Ibu mengenai itu? Oke, mengenai aksen ya, mengenai aksen berbicara bahasa Inggris. Eee, Menurut pendapat saya aksen, berbicara bahasa Inggris itu tidak terlalu berpengaruh ya, karena ketika saya mengikuti mata kuliah World Englishes iya ya, mata kuliah Budaya pokoknya itu, dijelaskan bahwa bahasa Inggris itu banyak sekarang aksennya, karena bahasa Inggris itu bukan, international language lagi, tapi berubah menjadi, apa sih namanya, bahasa apa gitu ya, aduh lupa pokoknya itu. Nah, jadi aksen itu, tidak selalu, mempengaruhi, eee bahasa Inggris. Nah, begitupun di sekolah, banyak loh yang misalkan, "Ibu gimana sih, saya mah nggak bisa nih, aksen British atau aksen American," misalkan. Nah, jelaskan aja ke siswanya bahwa, oke, sekarang itu bahasa Inggris itu oh ya, menjadi world Englishes kan, bahwa artinya, eee, bahasa itu, digunakan di dunia dengan aksen masing-masing. Misalkan ada aksen, Malaysia atau Malaysian English atau Menglish, Thainglish gitu ya, banyak pokoknya di negara. Nah, bahkan misalkan di Malaysia itu dicampur loh, misalkan aksennya gini, misalkan terus di Thailand aksennya gini, dikasih lihat misalkan. Saya juga pernah gitu pas ngajar, ada siswa yang insecure dengan, "Ah, ibu bicara bahasa Inggrisnya susah, apalagi, gaya bicaranya, aksennya gitu ya, lagamnya katu kalau kata anak SMA mah ya, lagam bahasa Inggris itu susah Bu, gitu. Kan susah gitu Bu ya, misalkan, "How do you do?" Gitu ya misalkan atau, eee, "What's your name?" Gitu, "Ibu mana?" Gitu gitunya, kan "What is your name?" Gitu kan. Nah itu kan dijelaskan, "Coba, aksen lu, nggak begitu mempengaruhi, asalkan kalau kita belajar bahasa Inggris yang pertama itu, jangan malu belajar berbicara bahasa Inggris. Yang penting kalau bicara bahasa Inggris yang pertama untuk pemula itu, yang penting itu dapat dimengerti. Aksen mah udahlah nomor berapa gitu, yang penting mah ngomong bahasa Inggris bisa dimengerti," gitu. Itu yang
bisa memotivasi para siswa. Ya udah Bu, kalau di mixing iya, dicampur gitu Bu, dicampur bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa loh kalau masih belajar gitu ya kan, belajar sedikit demi sedikit bisa, terus nanti juga, aksennya mengikuti gitu. Tidak selalu menggunakan aksen British, tidak selalu menggunakan aksen American gitu kan, bisa menggunakan aksen Indonesia, yang penting, eee, bahasa yang kita ucapkan itu bisa, dimengerti oleh orang yang kita ajak bicara gitu. Baik, berarti nggak begitu berpengaruh Ibu ya mengenai aksen, Mhm. yang penting, apa namanya, komunikasinya itu tersampaikan dan dapat dimengerti begitu ya, Bu, ya? Iya, tapi, Oke. kita juga harus mengajarkan juga, misalkan British English-nya gimana, American English-nya gimana, terus, aksen kitanya juga yang bisa digunakan gimana gitu. Oh, Jadi mereka paham, oh iya perbedaannya gini, terus tidak selalu harus, American gitu. Jadi dikasih pengertian lah gitu, oh, sedikit demi sedikit, iya benar. Karena ada beberapa juga ya Bu yang saya temuin juga di teman-teman SMA saya gitu, maksudnya itu sering terjadi cekcok gitu terkait bahasa Inggris, misalkan bahasa Inggrisnya apa gitu ini, tapi yang lainnya bilangnya ini, padahal mah artinya sama aja, cuman bedanya American sama British, nah, mungkin kayak gitu yang jadi. iya 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 iya. Jadi tapi kalau kata Bu Dede mah kalau mau pakai American, udah American, nggak boleh dicampur dengan British. Oh, Kalau mau pakai British, udah British aja, British terus, nggak usah dicampur-campur sama American, gitu. Tapi kan kalau anak SM kan susah ya, kalau iya, anak SMA kan susah ya, tahu British sama American-nya aja udah syukur gitu ya. iya, iya. Apalagi kalau udah bicara aksennya gitu. Jadi udahlah, yang penting kasih pengertian bahwa, menggunakan aksen untuk pemula itu, menggunakan aksen British tidak wajib gitu. Oh, iya, iya. Pengenalan Yang penting aksen gitu ya Bu. iya, yang penting kalian, eee, apa, bisa dulu lah, menyusun kalimat dengan benar gitu, nanti aksennya pasti menyusul. Dengan misalkan cara-caranya gimana sih Bu, biar misalkan aksennya bagus? Coba nonton nonton, nonton film yang aksennya British, atau misalkan coba nonton film yang aksennya American, atau misalkan kalau mau belajar bahasa Inggris cobalah, dengerin lagu gitu. Jadi, berikanlah, pengertian sedikit demi sedikit itu ke siswanya, tentang aksen atau tentang apapun itu, gitu. Baik. Mhm. Nah, banyak sekali Ibu pengalaman yang Ibu share gitu kepada saya yang luar Mhm. biasa banget, Iya, apa namanya, dapat memotivasi saya juga Bu ingin menjadi seperti Ibu gitu ya, mhm. di sudah mulai Harus berkarir. lebih lah, harus lebih dari saya. Nah, kemudian Ibu, ini kan di tengah-tengah Ibu mengajar gitu ya Bu, mengajar kepada siswa, apa namanya, bagaimana gitu Bu cara Ibu untuk apa ya istilahnya tuh upgrade ataupun melatih skill berbahasa Inggris Ibu gitu di saat Ibu sedang mengajar, gimana ya maksudnya tuh ketika Ibu sedang mengajar, kemudian juga Ibu kan harus meningkatkan skill upgrade skill Mhm. bahasa Inggris Ibu juga gitu. Nah, bagaimana cara Ibu untuk melakukan itu gitu Bu, dengan cara apa gitu? Oke, untuk upgrade skill ya, yang untuk, kalau guru itu ada yang namanya, eee, pasti ada grup Oh, apa sih, mantap. grup grup grup, semua guru per kabupaten misalkan ya, kan ada, aduh lupa namanya teh, itulah Perkumpulan. ya pokoknya mah, mhm, ada, nanti ada grupnya. Nah di situ pasti ada, cara meningkatkan, mengajar misalkan, terus bahasanya gimana, itu selalu diajarkan karena kan di grup itu ada, oh iya, MGMP namanya. Heeh, jadi ada MGMP bahasa Inggris, misalkan MGMP bahasa Inggris SMA per kabupaten gitu ya, atau MGMP bahasa Inggris SMP per kabupaten gitu. Jadi nah di MGMP itu, pasti selalu diajarkan kalau di kabupaten ya, kalau di MGMP ini. Kalau di MGMP lain mah,
nggak tahu ya, kalau di MGMP ini diajarkan untuk misalkan 1 bulan sekali itu ada perkumpulan guru bahasa Inggris untuk meningkatkan skill-nya, atau menyiapkan materi gitu ya, untuk mengajar gitu. Terus misalkan meningkatkan, bagaimana sih cara, mengajar dengan benar gitu, terus, bahasa Inggrisnya lebih di-upgrade lagi gitu, itu ada di grupnya gitu. Terus kalau, diri pribadi itu misalkan nonton bahasa Inggris, atau film bahasa Inggris ya, yang sering lah gitu nonton film bahasa Inggris atau, dengerin musik itu bahasa Inggris atau, eee, kalau dari SMK sampai sekarang untuk meningkatkan, eee, apa, cara, berbicara bahasa Inggris itu satu yang dilakukan itu berdiri depan cermin, kemudian bicara sendiri, bicara bahasa Inggris sendiri gitu. Jadi itu yang selalu diajarkan, cobalah, selalu dilatih gitu. Misalkan, mau pidato, mau apa gitu, pokoknya yang berhubungan dengan bahasa Inggris agar, bahasa itu tidak lupa, karena kan bahasa, harus digunakan ya, kalau tidak digunakan kan pasti pasti lupa ya. Jadi harus selalu digunakan. Jadi itu salah satu yang saya lakukan itu, ya dengan, eee, apa Sering. bicara di depan cermin. Jadi kita bisa lihat bagaimana diri kita ketika di depan orang lain berbicara bahasa Inggris, di cermin itu bisa kelihatan kan. Terus sharing juga sama temen gitu, eee eee, kalau teman-teman gimana, misalkan mereka itu buka tutor sendiri gitu. Ada teman-teman yang sekarang itu kebanyakan menjadi tutor bahasa Inggris atau di lesan gitu ya. Jadi mereka selalu, apa, selalu bicara dengan anak-anaknya melalui bahasa Inggris, kan di lesan itu kan lebih pinter ya daripada sekolah formal itu, di lesan. Jadi mereka itu mengajar di lesan dengan full language gitu, full language. Oh, Jadi, jadi saya pun ada di sini juga buka les, tapi nggak banyak sih, di anak-anak yang di sini aja. Jadi coba diajak ngobrol dengan full language gitu, full English language. Jadi, bahasa kita pun, lebih upgrade gitu, lebih, berarti. eee, tetap dijaga gitu, kosakatanya tidak lupa gitu, terus cara bicaranya, karena kan kalau sudah lama tidak bicara bahasa Inggris pasti akan beda. Jadi bahasa itu harus selalu digunakan gitu. Oh, Terus pas ngajar juga coba misalkan ada tingkat-tingkatnya. Kalau saya misalkan kalau kelas 1 itu masih, di-mix gitu ya, mix, misalkan 50-50 gitu ya, English 50% gitu. Terus bahasa Indonesianya kalau kelas 2 misalkan lebih ke, banyak Inggrisnya kalau mengajar, terus bahasa Indonesianya dikit. Kalau kelas 3 misalkan di full language, bahasa Indonesianya hanya sedikit banget gitu. Jadi kan siswanya udah terbiasa gitu ya mendengarkan bahasa Inggris, terus kitanya juga, terbiasa berbicara bahasa Inggris gitu. luar biasa. Berarti, apa namanya, untuk mengupgrade diri, Ibu juga selain ada pelatihan, formal dari sekolah gitu ya, Bu, dari kabupaten, Ibu juga, apa namanya, sering-sering berlatih di depan cermin, kemudian sering menonton, Mhm, tontonan berbahasa Inggris gitu, dan juga sering mhm. sharing dengan, teman-teman Ibu begitu ya, Bu, ya? Iya, Nah, terus baca juga nih, misalkan bahasa Inggris sekarang gimana gitu di Google. Jadi kadang gitu baca artikel yang, tentang upgrade tentang bahasa Inggris gimana gitu. Takutnya kan ada, siswa kan sekarang tuh lebih lebih pinter ya, iya. buka sosmed atau buka, apa itu informasi yang dari luar pasti selalu ditanyakan ke sekolah. Di Oh, sekolah ke gurunya gitu. Ibu misalkan, eee, tentang apa ya, misalkan ada yang kemarin mah yang nanya Ibu, skor TOEFL tahun ini minimalnya berapa sih Bu? Gitu kan, ada yang nanya gitu kan, kita harus tahu juga, iya betul. sampai detail gitu soalnya, banyak siswa yang nanya juga kan,
misalkan dari satu kelas 30 siswa, pasti kan banyak nih 30 pertanyaan minimal gitu ya, 30 pertanyaan ke gurunya gitu. Kan gurunya harus pintar jawab gitu. Heeh. Luar biasa pengalamannya. Nah, baik Ibu, satu pertanyaan terakhir nih. Iya, boleh. Mengenai apa tadi kan pengalaman Ibu mengajar, kemudian juga belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kemudian sekarang mengenai rencana Ibu nih ke depannya menjadi seorang guru bahasa Inggris, apa namanya? Apa yang akan Ibu lakukan gitu ke depannya sebagai seorang guru bahasa Inggris begitu, Bu? Yang akan saya lakukan itu yang pertama itu terus mengupgrade strategi pembelajaran bahasa Inggris yang tidak monoton karena kan misalkan dari gamesnya, dari strategi pembelajarannya, dari materinya gitu, apa sih yang harus di-upgrade gitu kan. Soalnya kan siswanya misalkan dari kelas 1 sampai kelas 3 misalkan gamesnya masa terus itu terus gitu ya, atau misalkan strateginya misalkan ibu mau terus ngasih pujian dari kelas 1 sampai kelas 3 terus itu aja. Nah, jadi saya terus upgrade, coba ditanya ke guru senior, ke guru senior atau ke guru yang lebih muda. Iya, Nah, atau ke guru yang lebih muda atau seangkatan gitu ya, karena kan guru senior mah kebanyakan menggunakan strateginya lebih monoton dari kita gitu. betul gitu ya. Karena guru yang lebih muda kan iya, guru lebih muda ya lebih upgrade gitu ya, strateginya. Jadi bawaan mengajarnya pun menarik gitu, siswanya juga senang gitu. Si ibu mah misalkan, cara ngajarnya juga asik nih gitu, games-nya selalu terbaru, terus misalkan strategi mengajarnya juga, enak gitu, terus fasilitasnya misalkan bagus gitu. Jadi saya tuh ingin seperti itu gitu, misalkan, fasilitas dari tahun ke tahun itu, lebih bagus. Misalkan, tahun ini, nggak ada proyektor, tahun depan misalkan, mintalah ke sekolah buat ada proyektor, atau kalau listening misalkan tahun ini ada, cuma pakai HP misalkan kan, buat kelas itu, saya pernah loh, apa, kalau listening itu cuma pakai HP. Jadi kan meskipun di loudspeaker gitu ya, tetep kan nggak kedengeran sejelas Ya, menggunakan, apa sih namanya, speaker speak. aktif. Nah menggunakan speaker aktif itu kan. Nah, jadi, coba, ke sekolahnya misalkan di apa, mengajukan proposal gitu buat listening atau, terus materinya juga carilah di YouTube gimana sih memberikan, materi yang susah tapi dengan cara yang gampang. Misalkan yang tensis itu kan susah nih ya, memberikan mengajari tensis itu kan susah. Mana sih, anak SMA yang misalkan yang tahu semua tensis sampai detail-detailnya misalkan, terus kalau ditanya di luar kelas ditanya tensis tahu nggak gitu. Jadi itu sih yang saya lakukan. Jadi cari-cari di YouTube gitu. Bagaimana sih cara, mengajarkan materi yang susah, misalkan tensis tentang ini. Jadi siswa itu tahu gitu, misalkan dengan, eee, cara, misalkan tesisnya pakai, ngajarnya pakai lagu gitu atau pakai, apa itu pokoknya saya selalu gitu nonton YouTube atau atau nanya-nanya ke guru senior atau guru yang seangkatan gitu, gimana sih cara mengajarkan materi yang susah ini agar lebih dipahami oleh siswa gitu. Terus, cari juga ketika di MGMP, kan itu kan sharing nih dari seluruh guru sekabupaten, gimana sih, cara ngajarnya gitu. Terus, diri sendiri juga, lebih lebih, berlatih lah gitu agar, eee, profesional gurunya gitu lebih meningkat gitu. Jadi nggak stuck di situ aja gitu. Jadi motivasi saya itu saya lebih dewasa, lebih tua harus lebih, memberikan motivasi yang lebih kepada siswa gitu. Jangan lebih tua tapi kemampuannya lebih menurun gitu. Jadi kalau lebih tua lebih profesional gitu, itu sih yang saya mau gitu. Wah, baik baik. Iya. Mudah-mudahan
Ya bisa, apa namanya, bisa lebih, terbaik lagi gitu ya, lebih terbaharui. Harus lebih selalu harus lebih diperbaharui ya, Ya, terus belajar, jangan, jangan puaslah dengan apa yang sudah kita capai. Jadi harus terus belajar, baik Ibu. Siap. belajar dari manapun pokoknya. Ya, menarik sekali ya, cerita Ibu Tanti ini, dan pengalamannya juga sangat luar biasa dan ini benar-benar memotivasi saya banget Ibu gitu, karena, beberapa tahun ke depan mungkin ya beberapa semester ke depan saya hanya menjalankan kuliah saja gitu, tidak aktif seperti Ibu Tanti dan sebagainya sampai bisa di titik ini pengalaman yang luar biasa banget dan saya juga Mmm, sangat berterima kasih banget kepada Ibu karena sudah mau berbagi gitu ya pengalamannya dengan saya. mhm, Mungkin pertanyaan yang mungkin pertanyaannya dicukupkan Ibu semua uh, apa namanya yang ingin saya tanyakan baik. sudah terjawab sama Ibu dan semoga juga pengalamannya bisa bermanfaat bagi saya khususnya umumnya bagi rekan-rekan nanti yang menonton mungkin rekaman video ini begitu ya Bu ya. Nah, Iya. mungkin dicukupkan Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Tanti selaku narasumber mungkin pada kegiatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mungkin dicukupkan Ibu, saya tutup mungkin sesi wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.